tiga pemuda ini tujuannya adalah berteduh, menghilangkan atau melindungi diri dari banjir bandang. Ketika masuk ada batu jatuh menutup pintu gua tersebut sehingga tiga pemuda ini tidak bisa keluar dari dalam gua ini. Maka kemudian bagaimana? Kemudian tidak ada cara lain, maka tiga pemuda ini bertawassul kepada amal ibadahnya sendiri untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata pemuda yang pertama, "Ya Allah, saya memiliki dua orang tua yang sangat tua, sepuh, dan juga memiliki anak istri. Setiap pagi saya itu bekerja ya Allah, mengembala kambing sampai datang ke rumah itu sore. Sehingga saya sore datang ke rumah saya baru bisa memberikan susu kambing kepada kedua orang tua saya. Saya mendahulukan kedua orang tua saya untuk saya berikan susu kambing, setelah itu baru saya berikan kepada anak istri saya. Ya Allah, dengan amal ibadah saya yang telah berkhidmah kepada kedua orang tua saya, tolong ya Allah bukakan pintu gua ini, tolong geser batu besar ini." Setelah berkata demikian maka batu bergeser sedikit, ngalih seguni, tapi masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Lah pemuda yang kedua juga berkata demikian, bertawassul kepada amal ibadahnya sendiri. Ya Allah, saya merupakan seorang pemuda yang mencintai perempuan, sepupu perempuan saya. Kemudian ketika saya ingin khidbah, saya diberikan syarat harus memberikan mahar sebesar 100 dinar. Mungkin kalau sekarang 100 juta. Mahal sekali, kayak larang ah. Berarti ini kak istimewa. Kemudian saya bekerja siang malam ya Allah untuk bisa mendapatkan uang 100 juta agar bisa meminang perempuan pilihan saya. Akhirnya saya dapat uang 100 juta, saya buat untuk buat untuk meminang, buat untuk ngelamar tapi belum akad. Saya bertemu dengan perempuan tersebut berduaan dan kemudian saya menaikkan kaki saya kepada kaki perempuan tersebut. Ketika hendak ingin berzina, maka si perempuan itu berkata, "Takutlah kamu kepada Allah, takut kepada Allah." Sehingga saya melepas kaki saya dan saya keluar dari tempat itu. Maka ya Allah, dengan berkah amal saya yang telah susah payah mencari uang 100 juta dan meninggalkan perempuan tersebut demi Engkau ya Allah, maka bukakan pintu batu ini, pintu gua ini ya Allah. Kalau bertawassul kepada amal ibadahnya maka batu tersebut bergeser sedikit. Kita bisa keluar. Kurang tungaki. Yang terakhir juga sama, bertawassul kepada Allah lewat perantara amal ibadahnya sendiri. Berkata laki-laki yang terakhir ini, "Ya Allah, saya ini punya teman yang bekerja sama dengan saya, akad muzaraah, akad untuk bagi hasil dalam pertanian. Setelah panen dan ada hasil, maka saya berikan hasilnya kepada teman saya itu, dan teman saya nggak mau, dia pergi begitu saja. Akhirnya uang yang jatahnya teman saya itu ya Allah tidak saya ambil. Saya kumpulkan untuk bertani lagi sehingga saya memiliki sapi yang banyak dan beternak sapi. Kemudian orang yang tadi itu datang lagi ke saya meminta jatahnya. Akhirnya saya berikan semuanya. Sapinya, jatah, hasilnya saya berikan semuanya ya Allah. Maka dengan perbuatan ini, dengan amal ini ya Allah, karena saya telah memberikan lebih kepada teman bisnis saya ini, berusaha luar biasa, maka dengan amal saya ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Dan akhirnya gua tersebut, batu tersebut bergeser dan tiga pemuda ini bisa keluar dari dalam gua tersebut dengan bertawassul kepada Allah lewat perantara amal ibadah yang telah mereka lakukan. Maka mari kita yang di rumah juga perbanyak tawassul kepada Rasulullah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penyakit ini datangnya dari Allah dan hanya Allah yang bisa menghilangkan dan menyembuhkan penyakit ini dari kita semua. Semoga Allah segera menormalkan kembali, semoga Allah segera mengangkat kembali yang sakit segera sehat sembuh, yang wafat oleh Allah dijadikan orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah
cara para ulama-ulama terdahulu untuk nolak bala, musibah, bencana dan sebagainya. Bagaimana kita lihat para ahlut tarim, disebutkan oleh seorang ulama, Al-Habib Ali Masyhur mengatakan bahwa ketika ahli tarim ditimpa penyakit yang luar biasa, maka para orang-orang tarim itu berziarah di makbarahnya Nabi Allah Hud alaihi salam. Setelah berziarah bersama-sama dengan jumlah yang ribuan orang, maka pulang dari makbarah Nabi Allah Hud, hilang seketika penyakit yang berbahaya tersebut. Jadi kita perlu bantuan rohaniyah, bantuan yang batiniyah. Bukan hanya usaha zahir saja, itu enggak cukup. Tapi kita juga harus berusaha batiniyah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad, bertawassul kepada Allah lewat perantara amal-amal ibadah yang kita lakukan, bertawassul dengan orang-orang soleh. Bagaimana ketika satu desa itu sudah lama tidak turun hujan, sampai berulang-ulang kali melakukan istisqa, sholat istisqa, istighasah, tetap enggak turun hujan. Datanglah seorang muridnya Imam Abi Yazid Al-Bustami, datang ke kampung tersebut, bertanya ini ada apa, ke orang-orang pada kumpul semua dalam satu lapangan. Dijawab, ini orang kita semua istighasah, istisqa, minta hujan, lama ndak hujan. Maka santrinya Abi Yazid ini mengangkat tangannya sebentar dan langsung turun hujan yang lebat luar biasa. Ketika ditanya, kamu siapa? Kok ketika mengangkat tangan sebentar langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab, saya ini adalah santrinya Abi Yazid Al-Bustami. Ketika saya mengangkat kedua tangan saya, maka saya bertawassul kepada guru saya Abi Yazid Al-Bustami. Ketika saya memejamkan mata saya, yang tampak dalam pikiran saya, dalam angan-angan saya merupakan guru saya. Saya meminta kepada Allah lewat perantara guru saya, maka Allah mengabulkan hajat saya dan Allah menurunkan hujan yang sangat lebat luar biasa dengan berkahnya guru saya Abi Yazid Al-Bustami. Maka ini yang kurang dari kita. Jangan hanya kita ini selalu aja ikhtiar zahir saja. Pakai masker penting, menjaga protokol kesehatan penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini mendekat kepada Allah lewat perantara orang-orang soleh dan perantara pemimpinnya para orang soleh, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa sekalian yang saya cintai, kita semua ingin keadaan kembali normal, karena yang terdampak ini bukan hanya orang-orang yang bekerja, bukan orang-orang yang bekerja dalam hal ekonomi, terutama pengusaha kecil, tapi kita semua para pecinta majelis juga terkena dampaknya. Masih belum para pemirsa sekalian yang saya cintai, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa-apa yang telah kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu pakai masker ketika kita keluar rumah, karena jelas dalam kaidah Islamnya la dararah wala dirarah. Jadi tidak boleh kita membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Jadi kita harus tetap taat protokol kesehatan, dan juga yang paling penting kita harus bertanya suatu hal kepada ahlinya. Jangan kita menanyakan sebuah hal kepada orang yang bukan ahlinya, ini tidak tepat. Makanya hati-hati ketika ada isu macam-macam, ketika ada isu macam-macam, ada yang mengatakan untuk menolak taun, ketika ada orang meninggal maka yang menggotongnya perempuan semua. Kemudian juga ada yang mengatakan kalau ingin terhindar dari taun harus menghidupkan bara api depan rumahnya. Kemudian juga macam-macam. Kemudian segala hal yang memang tidak jelas sumbernya, tidak jelas hukumnya, ini kita harus teliti dan hati-hati. Patokan kita adalah para alim ulama, para salafun saleh.
hadisnya. Meskipun itu dhaif, tapi kalau untuk afdol amal boleh untuk diamalkan. Jadi hadis yang timbul percakapan antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, bagaimana di zamannya Nabi Musa alaihi salam turun bala musibah penyakit yang sangat banyak, sangat besar, sehingga banyak juga yang meninggal dari umatnya Nabi Musa. Maka bertanya Rasulullah, ya malaikat Jibril, ya Jibril, apakah penyakit yang menimpa umatnya Nabi Musa juga akan menimpa umatku? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya, juga akan menimpa umatmu. Tapi ada cara untuk menolak penyakit tersebut. Dikatakan oleh malaikat Jibril, caranya adalah dengan menyembelih hewan, kemudian sebelum disembelih pegang kepalanya dan baca doa yang sudah disampaikan, disebutkan, diedarkan oleh para alim ulama di tengah-tengah kita. Baca doa itu, insya Allah segala penyakit akan hilang, taun juga akan hilang. Jangan percaya terhadap kabar-kabar yang hoak, seperti mungkin ada drone yang bisa menyebarkan penyakit, atau mungkin ada pesawat yang menyemprot penyakit, itu semuanya hoak. Hati-hati, kita tidak boleh terprovokasi dari hal-hal yang bukan sumbernya. Kalau masalah penyakit, tanyakan kepada dokter. Kalau masalah tani, ya tanyakan kepada petani. Kalau masalah tukang rumah, tanyakan kepada ahlinya, ya Pak Tokang. Jadi ini memang sesuai dengan kaidahnya. Jadi kita harus semuanya mengambil sumber kepada ahlinya, supaya kita tidak tersesat dalam melaksanakan hal-hal yang tidak jelas sumbernya. Para hadirin, para pemirsa yang saya cintai, kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak, yang sangat luar biasa kepada teman-teman yang telah menyaksikan kegiatan ini, yang saya lihat tadi jauh dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Lampung, dari Jawa Tengah, dari Bekasi, dari Medan, dan juga Pontianak, dan dari seluruh Indonesia, dan juga yang menyaksikan kami dari Hong Kong, dari Singapura, dari Malaysia, Arab Saudi, semuanya. Terima kasih atas partisipasinya, dan kami harap di malam Jumat yang akan datang kita sampai semua, Anda semua bisa kembali bergabung bersama kami dalam kegiatan PPKM online bersalawat bersama Majelis At-Taufik. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa dari ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menormalkan, mengangkat musibah bencana yang telah menimpa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولقد أشرت نأتي من أوصافه تهي القلوب أن تهيج الأشجانا والله قد على فيما يسوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السر قد علم دي صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلنا بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زد الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى يقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرانا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عن الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحب لمن وند ومن والانا والمصلين ومن أجاب نداءنا وذو الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت